Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, DP 3 Kota Parepare turun langsung melakukan kegiatan trauma healing bagi korban gempa bumi Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manika dan saya Sutana Sana. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, ratusan burung diamankan di stasiun karantina pertanian kelas 1 Parepare karena tidak memiliki sertifikat kesehatan sehingga dianggap ilegal. Berikut liputannya. Kepala Subseksi Pelayanan Operasional Karantina Rian Hari Soeharto mengungkapkan ratusan burung jenis jalak kerbau dan beberapa burung jenis lainnya yang dilindungi seperti cucak hijau yang berasal dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ratusan burung ini diamankan stasiun karantina pertanian kelas 1 Parepare karena tidak memiliki sertifikat kesehatan sehingga dianggap ilegal. Dirinya mengatakan karantina Parepare dalam sebulan terakhir ini telah mengamankan ratusan burung tanpa dilengkapi dokumen resmi dari daerah asalnya. Dalam kurun waktu sebulan telah ada 3 kali penyitaan yang dilakukan oleh petugas bersama Polair Polda Sulawesi Selatan. Rencananya untuk semua jenis burung ini akan diserahkan ke Balai Karantina Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Sementara untuk burung jenis lainnya yang bersifat dilindungi akan dikembalikan ke habitat asalnya, yakni di Pulau Kalimantan. Per bulan ini, bulan Januari 2021, kita sudah melakukan 3 kali penangkapan di kapal-kapal yang berbeda. Jadi kalau diakumulasikan bulan ini sudah ada 386 ekor burung yang terdiri atas 4 spesies. 1 spesies yaitu jalak kerbau yang tidak dilindungi sehingga langsung dilepas liarkan bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulsel, sedangkan 3 spesies lainnya yaitu burung beo emas, burung cucak hijau, dan burung bentet itu termasuk spesies yang dilindungi sehingga dikembalikan ke habitat asalnya di Kalimantan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Karena perbuatannya yang menggelapkan 20 mobil, seorang surveyor salah satu perusahaan leasing ditangkap aparat kepolisian di rumahnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Polisi mengamankan seorang warga di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena dilaporkan melakukan penipuan. Surveyor di salah satu perusahaan leasing ini diamankan di rumahnya tanpa perlawanan dan dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil. Kasat Reskrim Polres Parepare Ibtu Asian Sihombing mengatakan setelah adanya laporan, anggota gabungan dari Polsek Soreang dan unit Resmob Polres Parepare langsung bergerak mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pengembangan polisi, dari tangan pelaku berhasil diamankan 9 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis yang disita dari beberapa daerah. Namun dari laporan polisi yang masuk, setidaknya ada 20 unit mobil yang digelapkan pelaku. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku berpura-pura membuka usaha rental mobil sehingga dengan mudah mendapatkan kendaraan korban, lalu menggadaikan unit mobil yang direntalnya. Kami melakukan pengembangan terhadap laporan masyarakat di mana pada tanggal 3 bulan 1 tahun 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, di mana di sini objeknya adalah kendaraan roda 4, sehingga anggota dari gabungan dari Polsek Soreang dan anggota Resmob atau anggota lapangan melakukan pengembangan pada hari Rabu dan dilakukan penangkapan terhadap saudara Syahrir. Di sini pelaku sendiri merupakan salah satu pegawai di perusahaan finance atau pembiayaan. Di sini dari hasil pengembangan sementara telah didapatkan 9 unit roda 4. Pelaku sendiri untuk hasil pemeriksaan sementara dengan modus usaha rental, sehingga dengan modus tersebutlah pelaku berhasil mendapatkan unit secara melawan hukum.
Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah kelurahan melakukan pemantauan di sejumlah titik pengungsian korban gempa Sulawesi Barat yang ada di Kota Parepare. Ini merupakan bentuk kepedulian serta perhatian pemerintah kota. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Parepare, pemerintah kelurahan rutin melakukan pemantauan terhadap sejumlah titik yang menjadi lokasi pengungsian korban gempa bumi Provinsi Sulawesi Barat yang berada di Kota Parepare guna memastikan apabila terjadi penambahan pengungsi. Untuk jumlah pengungsi yang berada di Kelurahan Galung Maloang sampai pada 25 Januari kemarin, tercatat ada 7 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 29 orang yang tersebar di 4 titik pengungsian. Pada dasarnya bahwa kita selalu melakukan pemantauan untuk jangan sampai di wilayah Kelurahan Galung Maloang terdapat pengungsi dari Provinsi Sulawesi Barat akibat gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Jadi di Kelurahan Galung Maloang sudah ada 7 KK dengan jumlah jiwa 29 orang tersebar di 4 titik di wilayah Kelurahan Galung Maloang sendiri. Hal yang sama juga dilakukan di setiap kelurahan yang ada di Kota Parepare, salah satunya Kelurahan Lapade. Sri Meriani mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian serta perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, dengan pemantauan seperti ini, sejumlah pengungsi yang ada di Kota Parepare telah mendapatkan penanganan seperti pemeriksaan kesehatan dan penyaluran bantuan berupa sembako. Hari ini kami datang, ini hari kedua Bu ya, kami berkunjung ke sini, di mana di sini di rumah salah satu warga kami, Pak Ahmad Rusli, menampung sebanyak 17 orang Bu ya, 16 pengungsian dari Mamuju, yang mana anak-anak itu terdiri dari 5, seperti ini semua umurnya, dan 1 balita, selebihnya dewasa. Ini kami lakukan bentuk kepedulian dan keperhatian kami, dan untuk dari pemerintah Kota Parepare melalui Badan Penanggulangan Bencana kemarin sudah menyalurkan bantuan kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang ada di sini yang disaksikan oleh camat dan RW. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, memasuki semester baru, pemerintah masih memberlakukan pembelajaran sistem daring. Namun untuk menghilangkan rasa jenuh para siswa, Dinas Pendidikan saat ini tengah mempersiapkan metode pembelajaran di tengah kondisi pandemi. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan rapat bersama pihak sekolah guna membahas bagaimana proses pembelajaran awal tahun ini. Berdasarkan pertemuan tersebut, proses pembelajaran yang dimulai sejak 4 Januari kemarin hingga saat ini dilakukan secara daring. Meski demikian, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arifuddin Idris mengungkapkan akan kembali melakukan pertemuan dengan kepala sekolah guna membahas metode pembelajaran yang tepat agar para peserta didik dalam proses pembelajaran secara daring yang dilaksanakan saat ini tidak merasa jenuh. Selain itu, untuk peserta didik yang terkendala dengan sarana dan prasarana, salah satunya tidak memiliki ponsel yang layak digunakan belajar daring, maka tidak perlu khawatir karena pihaknya akan melakukan pembelajaran secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Inilah sehingga salah satu solusi untuk menjawab itu adalah guru harus menggunakan metode-metode ini inovatif yang membuat anak merasa nyaman, senang belajar daring, ya. Maka ini perlu evaluasi. Kita sudah bekerja sama dengan TV Peduli untuk mencoba membuat jadwal penayangan materi-materi pembelajaran, tapi itu kan terbatas dari sisi waktu, ya. Walaupun sebenarnya sudah berkembang atau sudah ada kemajuan terkait kompetensi guru dalam membuat video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi ajarnya masing-masing. Tapi itu kan tidak mungkin semua materi pelajaran bisa terangkum di waktu yang sempit yang sudah terjadwal di TV Peduli. Namun yang bagian tidak kan ini juga menjadi persoalan bagi yang tidak memiliki sarana pendukung, seperti tidak ada HP yang layak, atau ada HP tapi terbatas karena dalam keluarganya ada 3 orang yang harus memerlukan. Ini semua mau diatur. Nah, cara kami lakukan kemarin proses luring luar jaringan dengan tetap
berprinsip bahwa harus mencegah COVID, penyebaran COVID ini, maka kita buatkan sistem modul. Jadi guru mengantarkan siswanya ke rumah, memberi pemahaman orang tua. Modul itu dikerja per 3 hari. Jadi kalau hari Senin diantar, hari Rabu diambil oleh guru, diganti lagi modul lain untuk hari Sabtu nanti diambil. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare menyiapkan lahan parkir di Pasar Lakesi. Dengan rampungnya lahan parkir yang disiapkan ini, nantinya pengunjung maupun pedagang dapat merasa nyaman. Untuk memberi rasa nyaman kepada para pengunjung maupun pedagang yang ada di Pasar Lakesi, khususnya dalam penataan lahan parkir, pihak UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare terus berbenah dalam penataan parkir yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam penataan lahan parkir. Hal tersebut diungkapkan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare, Rahim Sadda, pada Selasa 26 Januari 2021. Mantan Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kota Parepare ini mengungkapkan, dengan rampungnya lahan yang dipersiapkan untuk perparkiran tersebut, nantinya selain tidak kelihatan kumuh, juga perparkiran kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, dapat teratur dengan baik, sehingga para pengunjung maupun pedagang merasa lebih nyaman. Ya, terima kasih. Kami dari UPTD Pengelolaan Pasar, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare bahwa terkhusus Pasar Lakesi untuk sementara di bagian belakang ini kita melakukan pembenahan di mana pemanfaatan lahan yang kita buat ini untuk lahan parkir. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dishub melalui UPTD Parkir. Insya Allah mudah-mudahan dengan keluhan-keluhan parkir para pengunjung atau pembeli yang datang itu bisa nanti setelah rampung semua, setelah kita pembenahan di sini, insya Allah pemarkiran kendaraan itu roda 4 dan roda 2 akan lebih teratur. Jadi perencanaan kami ini sesuai dengan instruksi dari pimpinan bahwa bagaimana melihat pasar ini lebih nyaman nantinya ke depan, lebih teratur, tidak kelihatan kumuh, sehingga para pengunjung dan para pedagang merasa lebih nyaman. Jadi kami selaku PTD selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait kegiatan-kegiatan kami selama ini. Seperti itu, Pak. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban gempa bumi Sulawesi Barat, DP 3A turun langsung melakukan kegiatan trauma healing. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A turun melakukan trauma healing kepada anak korban bencana alam gempa bumi Sulawesi Barat yang mengungsi ke Parepare. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Ananda Febriani G. Usbal mengatakan pihaknya turun bersama Lembaga Forum Anak, P2TP2A, pihak kelurahan dan para konselor yang ahli dalam menangani trauma anak. Kegiatan tersebut didampingi langsung lurah setempat. Dalam kegiatan ini, anak-anak diberi ruang untuk menyampaikan rasa takut yang dialami, berdiskusi, serta bermain. Hal yang sama juga diungkapkan Lurah Lapade yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut. Sebagai bentuk untuk menghilangkan trauma daripada anak-anak, karena salah satu anak ini yang tidur, ini takut. Kalau dia mendengar suara motor, itu dia agak sedikit kaget dan ketakutan. Nah itu sehingga seperti itu ada dari DP3A memberikan trauma healing istilahnya seperti itu. Trauma healing ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH agar para pengungsi mendapatkan pelayanan maksimal selama di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk memperbaiki kemacetan yang kerap kali terjadi di Pasar Lakesi akibat semrawutnya parkiran kendaraan, PLT Kepala Dinas Perhubungan turun langsung meninjau persiapan lokasi lahan parkir yang baru. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI bersama jajarannya meninjau persiapan lahan parkir yang terletak di belakang Pasar Lakesi pada Selasa 26 Januari 2021. Lahan parkir yang cukup representatif ini nantinya bisa menampung ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4.
PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare yang juga menjabat Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI mengungkapkan kemacetan kendaraan dan kesemrawutan penataan parkir yang sering terjadi khususnya di belakang Pasar Lekesi yang berhadapan langsung dengan Pasar Rakyat Lekesi ini disebabkan oleh penataan parkir yang tidak maksimal. Dengan tersedianya lahan parkir yang cukup representatif, nantinya diharapkan dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi selama ini. Sementara itu, Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare Aryun Handayana mengatakan saat ini pihaknya masih sementara melakukan persiapan serta berkoordinasi dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare dalam penyediaan lahan parkir ini. Terkait masalah perparkiran di belakang Pasar Lekesi, ini kami minta maaf kepada masyarakat karena selama ini lahan parkir yang ada di belakang Pasar Lekesi ini kami belum siap, tapi kami berkoordinasi dengan Bapak Kepala UPTD Pasar. Jadi untuk sementara kita adakan pengaturan sambil menunggu perbaikan yang lahan parkir yang ada di belakang. Jadi untuk sementara kami minta maaf kepada masyarakat, dan untuk yang jalan tengah ini Pak, insya Allah kami akan sterilkan dan kami akan atur dan memasang rambu-rambu dan papan bicara terkait perparkiran. Adapun masalah teknisnya kami tetap koordinasi bersama Kepala UPTD Pasar. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Mandika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.